بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه. Ma'asyiral muslimin, para bapak ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten kesempatan menika kula panjenengan sami pinaringan rahmatipun Allah saged thalabul ilmi mengikuti kajian pada salat maghrib di mushola at-taqwa. Mudah-mudahan kerawan kula lan panjenengan sami dicatat diwales dumateng Allah kanthi balasan ingkang sae fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Shalawat wasallam tidak lupa kita haturkan dumateng junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pitedah utawi kula contoh ingkang sae, yang mana ketika kita melihat sejarah bagaimana perkembangan bangsa Arab sebelum datang Rasulullah sebagai seorang takdir, seorang tarbiyah, bangsa Arab, bangsa yang mana kita lihat yang tidak bermoral. Ketika datang Rasul SAW sebagai seorang ta'dil, seorang pendidik, seorang tarbiyah, kita dapat menyaksikan bangsa Arab menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang bermoral, dan kita dapat menikmati Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita menjunjung, yaitu junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang dirahmati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gesang urip teng alam donya, kita ketika hidup di dunia tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-54. Tujuan hidup kita di dunia yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengabdi menghamba dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu diperhatikan, maka yang perlu diperhatosaken inggih menika bagaimana ibadah kita, bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima. Kita gesang urip dan alam donya ketika kita hidup di dunia selama ini, apakah itu ibadah yang hubungannya dengan Allah atau ibadah maghdhur, atau ibadah yang hubungannya dengan manusia, atau ibadah ghairul maghdhur, selama ini yang kita lakukan, pengabdian kita selama ini yang kita lakukan itu diterima dumateng Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka yang paling penting adalah bagaimana ibadah kita selama ini bisa diterima di mata Allah. Di dalam kitab tafsir, kitab Ibnu Katsir, ada syarat-syarat ibadah manusia diterima di mata Allah, dan salah satu syarat itu mungkin kulolan panjenengan sami sudah mendengar, sudah mirengaken, bahkan sudah membaca terus bagaimana praktek di dalam keseharian. Maka syarat sah di dalam ibadah kita, baik ibadah yang hubungannya dengan Allah atau ibadah yang hubungannya dengan manusia, salah satunya yaitu menghamba dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah, fokus tidak untuk yang lainnya. Ketika ibadah itu menghamba kepada Allah dengan benar, maka fadilah atau keutamaan kita peroleh. Tetapi ketika ibadah penghambaan kita kepada Allah itu tidak benar-benar murni untuk mencari ridho Allah, maka ibadah kita akan rusak, bahkan kita akan memperoleh suatu ancaman. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita di dunia, tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah, mengabdi di hadapan Allah. Terus bagaimana pengabdian kita itu bisa diterima? Maka salah satunya adalah murni menghamba dengan benar kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah yang sering kula panjenengan sami mirengaken, ayat yang kelima. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam firman-Nya, dan tidaklah aku perintahkan untuk beribadah, untuk mengabdi, menyembah dengan murni, dengan lurus, baik itu ibadah sholat ataupun zakat atau ibadah-ibadah yang lainnya secara umum. Maka ketika ibadah itu menghamba kepada Allah murni, maka agama kita akan kokoh. Ibarat ada perisai. Benten kali kula lan panjenengan sami ketika menghamba kepada Allah itu tidak benar, maka ketika di dalam gesang urip dan alam dunia ada suatu permasalahan apapun bentuknya, ketika hati ini tidak menghamba kepada Allah, maka akan rapuh. Mulane panjenengan bisa mengevaluasi ngapunten saestu. Tiyang iku nek uripe iku tenang, bener-bener piyambak ini menghamba dengan murni kepada Allah. Terus piyambak itu ada suatu masalah apapun bentuknya, sono perisai kokoh, agama kokoh. Bahkan fadilahnya ketika piyambak itu benar-benar apapun perjuangannya, apapun ibadahnya, terus piyambak itu benar-benar ridho menghamba kepada Allah, maka fadilahnya itu masuk tidak hanya di akhirat, di dunia sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehebatan pada piyambak. Bahkan dalam suatu kisah, sering sekali para mubaligh, para dai menyampaikan, para kiai
Dados renungan kula lan panjenengan sami, ketika hati ini murni, hati ini tertuju kepada ya Rabb, dengan murni mahabbah kepada Allah, maka yang terjadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga pada diri kula lan panjenengan sedaya. Dalam suatu kisah ada seorang laki-laki, sering kula lan panjenengan sami perengaken. Seorang laki-laki ini datang berjalan lewat di depan para sahabat dan Rasulullah, sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, nanti akan ada seorang laki-laki yang mana piyambak adalah calon penghuni surga. Merasa penasaran para sahabat apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, sampai beberapa kali yang terjadi sahabat merasa penasaran. Kalau orang sini wis gak serantak parangane kepiye sih amalan opo sampai Rasuliku mengatakan dia adalah calon penghuni surga. Dalam suatu kisah, sahabat langsung datang ke rumah si fulan tadi. Selama 3 hari dilihat, kalau bahasa-bahasa militer itu diinterjeni, dimata-matai. Jadi apa yang dilakukan seorang laki-laki itu selama 3 hari, amalan apa, sahabat pengen tahu. Ternyata amalan itu sama seperti kita. Ketika kita waktu sholat ya sholat, habis sholat zikir, ketika mempunyai harta lebih yang baik, yang menikah sedekah, sama seperti kita. Sampai 3 hari sahabat ini masih belum puas dengan apa yang dilihatnya. Bahkan dengan seketika itu sahabat langsung tanya kepada si fulan tadi, wahai si fulan, wahai seorang laki-laki, amalan apa yang engkau lakukan sehingga Rasulullah SAW memberikan predikat engkau adalah calon penghuni surga? Maka seorang laki-laki itu menjawab pertanyaan sahabat dengan tersenyum. Seorang laki-laki itu mengatakan, wahai sahabat, ketika ada saudara saya, ketika ada tetangga saya ataupun kaum muslimin yang kami kenal, yang baik diberikan nikmat oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kehebatan oleh Allah, diberikan apapun bentuknya di dunia, maka hati saya ikhlas, maka hati saya murni, maka hati saya qanaah menerima. Memang itu semua pemberian Allah Azza wa Jalla, hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Dengan menghamba yang baik kepada Allah dengan murni, dengan lurus, dengan ikhlas, dengan hati yang murni, semua itu apapun bentuknya yang diberikan oleh keluarga kami, tetangga kami, saudara kami muslim, kenikmatan apapun itu hak mutlak Allah, saya terima dengan hati yang ikhlas. Coba bayangkan kalau kita hari ini ada saudara kita diberikan nikmat oleh Allah, ada tetangga kita diberikan nikmat oleh Allah, teman-teman kita diberikan nikmat oleh Allah, apapun bentuknya, bisakah hati ini ridho? Bisakah hati ini menghamba kepada Allah ikhlas murni? Wis ikul pemberian Gusti Allah, aku gak malu-malu cawe-cawe. Jadi sahabat itu tercengang karena hati yang murni, hati yang menghamba kepada Allah dengan ikhlas, maka calon penghuni surga.
Dan yang kedua, jawaban si fulan, seorang laki-laki itu mengatakan, yang kedua, ketika saya sendiri, ketika diberikan oleh Allah nikmat baik itu sedikit ataupun banyak, maka hati ini ridho, hati ini terima, ikhlas, memang itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah ma'asyiral muslimin, para bapak ibu, ketika hati kita ini benar-benar tertuju menghamba kepada Allah dengan murni, maka fadilahnya akan diberikan oleh Allah. Tidak hanya Kululan Panjenengan Sami sudah dikasih tahu calon penghuni surga, bahkan kita di dunia kalau bisa menata hati ini, apapun bentuknya keinginan kita akan diberikan oleh Allah. Ada sebuah kisah yang begitu menarik, karena hati ini, seringnya hati ini menghamba kepada Allah dengan terus-terusan membaca istighfar di suatu saat, di suatu apapun bentuknya, dalam kondisi bagaimanapun, hati ini selalu tertuju kepada Allah, minta ampun kepada Allah untuk membersihkan hati yang kotor ini. Ada seseorang yang biasa piyambak itu berdagang, jualan roti. Kalau di sini jualan roti, tapi rotinya itu dengan mengaduk sendiri. Dalam sebuah peristiwa, piyambak ini mendawamkan di dalam lisanipun inggih menika membaca istighfar, berzikir istighfar, astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Yang terjadi apa? Dalam istighfar beliau, dalam hatinya itu pengen ketemu seorang ulama yang terkenal pada waktu itu, yaitu sebut saja Imam bin Hanbal. Dalam suatu ketika, Imam bin Hanbal ini ternyata di dalam perjalanannya, umpamanya piyambak ini di Jakarta, terus seorang penjual roti ini di Sedayu, di Golongan. Jadi dengan istighfar piyambak, Imam bin Hanbal itu sampai datang ke Sedayu, sampai piyambak ini gono gawe ini di dalam perjalanan itu kok kepengen arek kota Sedayu. Dalam sebuah peristiwa, Imam bin Hanbal ini kemalaman, terus piyambak itu nginap di Musola At-Taqwa. Nah, Musola At-Taqwa ini marbote, ngapunten nggih. Ibaratnya iki contoh, boten marbote anu ngoten. Marbote ngeten. Piyambak istirahat diusir. Imam bin Hanbal diusir, mire yo aja nak kene. Umpamane. Terus dalam suatu ketika Imam bin Hanbal, seorang ulama ini, tahu ada seorang penjual roti, dan penjual roti ini tidak tahu itu Imam bin Hanbal. Terus ditanya, wahai Kisana, panjenengan mau istirahat saja di rumah saya. Terus diajak di rumahnya. Ketika diajak di rumahnya, piyambak istirahat, penjual roti itu mengaduk adonan roti itu dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terdengar oleh Imam bin Hanbal. Ditanya, wahai penjual roti, kenapa engkau beristighfar ketika engkau ngadoni, meracik roti? Maka yang terjadi apa? Setiap kali saya meracik atau ngadoni roti, saya ini beristighfar, membaca istighfar. Maka yang terjadi apa? Imam bin Hanbal berkata, demi Allah,
Ketika engkau membaca istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kemauanmu, apapun hati kamu niat mau apa, pasti Allah akan kabulkan. Berkatalah si penjual roti tadi, demi Allah Imam, demi Allah wahai kisanak, apapun yang saya minta Allah kabulkan, tapi satu yang belum saya dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Maka penjual roti itu mengatakan, saya pengen ketemu seorang ulama yang bernama Imam bin Hanbal. Maka Imam bin Hanbal mengatakan, menangis menunjukkan air mata, demi Allah, aku ini Imam bin Hanbal, dipeluknya. Bayangkan, ketika Imam Hanbal dengan benar, dengan istighfar baik, maka yang terjadi apapun yang dia minta, maka Allah akan kabulkan. Di dalam kitab Imam Ghazali, judul kitab itu ketajaman hati, tajam hati. Iku nek atine wong bersih, bener-bener menghamba kepada Allah murni. Opo-opo sing piyambake kepingin, guru ngomong, ati kepingin, opo langsung dituruti dari Allah. Tapi hati dengan bersih menghamba kepada Allah. Ibarat hati ini adalah kaca. Ketika kaca itu kotor, maka dibersihkan dengan istighfar, dengan tulus menghamba kepada Allah. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa hasad. Maka yang terjadi, apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan. Begitu hebatnya. Mulane nek panjenengan sami nggih, umpamane pernah enggak panjenengan itu jalan-jalan. Pada saat kita jalan-jalan, terus sampean niku pengen sesuatu, terus gak duwe gawe tuku iku mau. Umpamane duren nggih, cah duren iki enak cah. Tapi gak bawa duwe, dan yo dipangan duren ngomong-ngomong. Pokoknya duren sing Masya Allah. King, duren tinggi, Masya Allah, dipangan, pokoknya anyep-anyep nonton itu wes. Yang terjadi apa? Delalah nih omah, yo kepengen hati kepengen, kalau duit, panjangan apa? Dek, kalau duren nih padahal kepengen duren, iya tak? Masya Allah, hati kepengen ditulis balik Allah. Pernah nggak sama kayak gitu? Ketika sudah pernah kayak gitu, berarti ngan saiti, ayo belajar hati ku siapa selandep. Mulane tajam hati ki wis landep. Tapi dengan catatan, dengan syarat, ayo menghamba dengan benar kepada Allah. Iku nek dono, nek akhirat duwe syukur dari Gusti Allah. Tapi apa tidak semudah yang kita bayangkan pun ati ki Masya Allah. Mulane dikondong dari Allah. Gusti Allah yang qalibal qulub sabit qalbi ala din zat yang membolak-balikkan hati. Tetap no hati kini agamamu dalam rangka apa? Cek iso nopo hati cek tetap. Kalau godaan kados nonton itu Masya Allah, tetap hati kita menghamba kepada Allah, eling bareng Gusti Allah, insya Allah. Mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, ya, jadi nih hati itu teman-teman, wis niat menghamba kepada Allah. Apa sing sampean jatuh dua bareng Gusti Allah. Dasar hukumnya apa? Rasulullah SAW ketika bersabda di dalam hadis ini di kitab Arba'in Nawawi, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilahi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat dereng ini ada sebuah peristiwa atau yang disebut dengan asbabul wurud. Sebelum hadis ini disabdakan oleh Rasulullah itu ada peristiwa yang dikatakan asbabul wurud. Kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah, saat dereng Quran diturunkan, itu ada peristiwa dinamakan asbabun nuzul. Jadi saat dereng Quran turun, ada peristiwa dikatakan asbabun nuzul. Sadarenge sabda Rasulullah diomongno para sahabat. Iku ana peristiwa dinamakan asbabul wurud. Apa asbabul wurud?
Ada seorang laki-laki niku tanut dumateng Rasul, matur dumateng Rasul. Piyambake tanut tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku mau ikut pindah panjenengan ya Rasulullah. Ikut hijrah panjenengan." Ditanya balik, "Terus panjenengan itu ikut hijrah bari aku, opo sing tak niat? Opo sing tak ingin mau?" Ono wong wedok, ada seorang wanita yang pengen saya nikahi, inggih menika bernama Qais. Terus Rasulullah SAW mengumpulkan sahabatnya, piyambake langsung mengatakan kepada si fulan tadi, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal ibadah manusia itu tergantung niatnya. Kalau untuk Allah dan Rasulnya, ya duwe Allah dan Rasulnya. Untuk dunia, ya duwe dunia. Niatnya pengen dilek wong wedok, ya duwe wong wedok. Dados tergantung niatnya panjenengan. Nek panjenengan temeriki nggih, niatnya pengen dilek ilmu, ya duwe ilmu. Jadi mulane iso ngono niat apik iku ana nek atine awak dhewe. Ketika dilakukan akan mendapatkan pahala dua. Tapi ketika niat baik itu tidak kita lakukan karena ada suatu hambatan, maka sudah mendapatkan pahala satu. Benten kali niat elek, umpamane panjenengan mek niat elek. Cah ono klopo iki nek tangga iki kok sawangane seger wae panas-panas ini sampai niatnya mek juk. Tapi gak lakon. Gak oleh dosa, tapi kok niat itu mau kelakon oleh dosa siji. Mulane opo kabeh apapun bentuknya, ketika hati ini meniatkan jaluk opo dari Allah, langsung Allah itu turuti apa sesuai dengan hati kula lan panjenengan sedaya. Mulane belajar monggo ati iki gresekno, diniatno opo sing sampean penjaluk nek bareng Gusti Allah. Pasti Allah akan hati awak dhewe pasti gurung jalan wis diwe bareng Gusti Allah. Itu kalau benar-benar menghamba dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika penghambaan kita kepada Allah itu tidak benar, atau pengabdian kita kepada Allah, baik itu ibadah hubungan dari Allah atau hubungannya dengan manusia, maghdhu atau ghairul maghdhu, tidak benar penghambaan kita, melenceng, gak fokus, gak ridho dumateng Allah, maka konsekuensinya adalah ada balasannya. Mulane, maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, ketika amal ibadah kita, penghambaan kita tidak sesuai dengan pemurnian kita kepada Allah, mencari ridha Allah, maka pertama apapun bentuknya akan ditolak oleh Allah. Dasar hukumnya apa? La yakbalullahu minal amali ila kana lahu khalisan wa bataji bihi wajhan. Allah tidak akan menerima suatu amal ibadah manusia, penghambaan kita, kecuali ridho dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting adalah ayo penghambaan kita benarkan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saking khawatirnya dengan pengabdian kita kepada Allah ini bisa mengakibatkan hal yang terjerumus ke dalam api neraka. Wis ibadahnya gak diterima, dan kita akan menghuni neraka. Sampai Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat yang mbak itu khawatir. Dikumpulno kabeh sahabate. Piyambak itu, inna akhwafana, sesungguhnya yang paling aku takutkan. Rasulullah SAW yang ditakutkan tidak tentang kekafiran. Ketika orang itu kafir itu jelas, tapi kalau pengabdian kita, menghamba kita ini, kalau melenceng sedikit saja, tidak untuk Allah Azza wa Jalla, itu mengakibatkan kulolan panjenengan sami merugi.
Jadi Rasul mengumpulkan para sahabat piyambak yang inna akhwafana, sesungguhnya yang paling aku takutkan asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Jadi hati kita ini tidak menghambat dengan benar kepada Allah, tetapi yang untuk yang lainnya. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Tanya sahabat, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, ar-riya, riya. Riya adalah suatu amal ibadah, penghambaan kita tidak untuk Allah Azza wa Jalla, tetapi untuk yang lainnya. Ini yang dikhawatirkan. Sampai di dalam hadis yang lain itu ada 3 golongan yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan di neraka. Gara-gara nopo piyambak mengabdi dumateng Allah, menghamba dumateng Allah, tapi tidak benar penghambaannya dalam urusannya dengan manusia atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang pertama ini, kata Rasulullah SAW, dititipkan oleh Allah sebuah harta benda. Harta benda yang banyak, berlimpah-limpah harta benda. Dia bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa apa saja, tetapi di dalam penghambaan piyambak, karena harta bendanya tidak menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi untuk yang lainnya. Di dalam hatinya, dalam hati sekecil itu, ono minggu saiki kepingine dianggap orang yang paling dermawan. Melani Joko Ati ku masya Allah ribet ewok, melani gak mau teman-teman, melani kawan istighfar, kawan panjenengan pek sodako nggih, ngapunten saya pek sodako duwe akeh, cah kudu sodako ono masjid dibangun kudu dintek-entekno kudu kanggone kok masjid umpama dibangun, ojo sampai masjid iki elek apik sang omah daripada masjid itu sampai. Jadi umpamane omahe panjenengan iki sae. Terus duwe kata, "Terus masjid kok sik butuh." Wis entekno duit kanggo masjid. Tapi nek kate ati iki gak iso njogo masyaallah. Jare Rasulullah. Pas waktu piyambake sedekah. Terus nek ati iki kok ana sesuatu sing gak ngena saiki. Iku Rasulullah. Jadi besok iku akan dinopo? Muka orang itu akan dilemparkan oleh Allah ke neraka pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Duit dunia akeh disedekahkan, tapi sedekah gak bener. Mulane pas waktu sedekah, nek sampean di ati gak bener langsung istighfar, astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Jadi dunia akeh kok wis dimpakno nek masjid, nek musala sing dibutuhno pondok pesantren dados panjenengan kuwi sapa? Dunia iki manfaat. Ustaz, nasa nanti pas waktu sekolah hal-hal sing nopo iso bangga larang manusia nggih. Iso bangga, ndak langsung nyati nek ana hal sing astagfirullah. Insyaallah selamat. Sudah kesampaian. Jadi pertama itu sampai nek tidak menghamba dengan benar kepada Allah. Ono saiki tok hati sing koyo ngoten. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan dan menyuruh malaikat untuk menarik muka orang itu. Yang nomor kali nggih menika. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, piyambak diberikan di dunia itu diberikan kesempatan, sempat iso mengabdi dumateng Allah lewat perjuangan. Nah, rumiyin perjuangannya mengangkat senjata melawan orang kafir. Jadi orang kafir tembak-tembakan kados ngoten, paten pinaten itu pada zaman dulu. Tapi hari ini perjuangan kita di mana? Ketika di masjid, di musola, di persyarikatan, di pendidikan, di pondok pesantren, di pemerintahan, itu perjuangan. Dan perjuangan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diwehi amanah iso berjuang nek donya, tetapi perjuangan kita tidak benar-benar menghamba kepada Allah, tidak ridho kepada Allah, tetapi untuk yang lainnya. Ya itu yang dikhawatirkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat menarik muka orang itu dan melemparkan piyambak ke neraka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane dados hati, jogo hati benar-benar menghamba itu
Dengan apa? Dengan tulus dalam pengabdian, melalui perbanyak istighfar. Cek gak dibelek no. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ketika kita di dunia diberikan kesempatan oleh Allah bisa menuntut ilmu, kados ngoten menuntut ilmu dimanapun berada bisa menuntut ilmu. Ketika sudah mendapatkan ilmu, terus kula lan panjenengan sami tidak mau mendengar nasihat kebenaran, tapi dengan apa? Dengan gagahnya, dengan kesombongan, dengan ilmunya. Jadi itu yang dikhawatirkan apa? Ketika kita diberikan ilmu oleh Allah, terus ada nasihat kebenaran kados ngeten iki, terus panjenengan pemain del mau nes, gue pinter kados bari aku. Tapi nasihat itu kebenaran dengan sombongnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik muka orang dan melemparkan piyambak dan rahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui Imam Ibnu Qayyim itu mengatakan, ketika piyambak mengabdi kepada Allah, diberikan ilmu kados ngaten iki, mengabdi dengan benar, tapi pengabdiannya mengabdi kepada Allah dengan sombongnya piyambak akan menghantarkan piyambak dan rahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kitab Wabil Soyib itu dikatakan aninul mudibin habbu ilayya min tasbihil mudlin. Sampai rintian orang yang bertobat terus nangis guguk-guguk tobat, wong berdosa tobat, itu luwih apik daripada orang-orang apa yang diberikan oleh Allah ilmu terus piyambake dengan ibadahnya, dengan kesombongannya, pengabdiannya kepada Allah, itu luwih apik wong-wong sing apa dosa piyambake tobat nangis daripada orang-orang sombong tidak mau menerima kebenaran. Dan terus para rawuh ketika kula lan panjenengan sami hari ini sudah diberikan oleh Allah kesempatan sehat, mari kita nopo evaluasi apakah ibadah penghambaan kita selama ini ada yang tidak benar menurut Allah Azza wa Jalla di dalam hati ini. Jadi ketika ibadah kita itu benar-benar menghamba kepada Allah akan memperoleh fadilah. Tidak hanya di dunia kita akan diberikan surga oleh Allah, tapi sebaliknya ketika penghambaan kita kepada Allah itu tidak benar, melenceng, maka Allah akan memberikan apa? Neraka, dan ibadah kita tidak diterima. Mulai dengan kajian kados ngeten iki nggih kula sendiri, saya sendiri nggih masih belajar, sama-sama belajar piye carane awak dhewe iki nuwehi nasihat, terus nasihat itu nyampe. Jadi tidak hanya ketika saya memberikan nasihat kados ngeten sing ngarep niki paling bangga dhewe, paling gagah dhewe, tapi sama-sama belajar. Sebisa saya apa yang saya pelajari saya sampaikan. Jadi saya berdoa, ya Allah, ketika saya menyampaikan nasihat kebenaran tentang Quran, tentang hadis Rasulullah SAW, tunjukkanlah hati para mustami'in, para pendengar itu hatinya terketuk. Mulane dadi guru nggih kados ngoten para rawuh. Dadi guru gak enak-enakan ngajar, wis mari ngajarmu. Mulane kenapa? Ini tentang hati, tentang menghamba kepada Allah. Kenapa guru yang dulu dengan guru sekarang beda? Orang dulu ketika mengajar, mendidik para santri, mendidik para murid, itu hatinya bersih. Hatinya bersih. Dia mendawamkan puasa, dia mendawamkan sholat malam, dia mendawamkan Al-Quran. Jadi ketika dia menyampaikan, biarpun murid itu apa? Minta ampun piyambake nopo? Ibaratnya nakal nakal. Ketika ada perkata, maksudnya ketika ada omongan seorang ustadz atau seorang guru itu, maka dia akan nurut, bahkan akan dikenal. Kalau kita bisa meniru bagaimana Rasul SAW sebelum piyambake menjadi seorang rasul.
Ketika piyambake sebelum menjadi seorang rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam kecil. Piyambake nopo? Pada waktu mengembala kambing, didatangi malaikat, dibersihkan hatinya. Dibelah hatinya, dibersihkan karena anak ini nantinya akan menjadi seorang nabi dan rasul seluruh umat manusia. Kamu didik umat manusia, hati ini diresiki. Terus awan dewe jadi guru, terus awan dewe gak ngersok. Gak ndongakno, gak sholat malam, iso apik guru itu mau teko endi parane murid mau. Mulane jangan disalahkan ketika murid itu semakin hari semakin tidak terkontrol moralitasnya. Berarti gurunya sendiri kudu apa? Kudu eling-eling awak dhewe wis apik ta guru, apik awake. Mulane wong tuwa nek kados ngoten. Ngapun saestu nggih. Nek wong tuwa nek kados ngoten, nek wong tuwa iku apik, atine apik, selalu tak karo dumateng Allah. Ridho dari Allah. Ngomong dari anak saiki urip anak ibu. Ini hati ini benar-benar wong tua. Wong ibaratnya fotokopi ngapunten saestu. Ko fotokopi umpamane nggih, fotokopi iku fotone sampeyan. Nggih. Utawane umpamane binatang singa di fotokopi, yo metune yo singa. Gak mungkin wong tuwa nggih. Fotokopine gak anake, pasti anake. Mulane wong tuane apik nggih insyaallah. Ustaz tanya. Tapi saiki aku wis apik, bari anak wis apik lembut ngene. Anakku kok sik kados ngoten. Jangan sampai putus asa. Pas sampean mati, anake sampean iso dadi apik. Kena ukur, gak saiki, yo besok. Jadi didoakan terus awak ndek itu apik terus. Mulai saya sendiri iki nyata iki. Saya sendiri itu bukan kayak gini. Iki nyata orang saya dulunya itu adalah nek bocah saya ini pernah apa? Pernah menjadi boleh orkes. Ini temen ini. Jadi jam tahun berapa? Tahun 2004. Itu pernah saya. Kadean kok pinternya Ustaz. Dulu pernah dengan doa orang tua, dengan orang tua itu dengan lembut, dengan kasih sayang. Mari anak apa? Cak atin banyak ikhlas. Cung sing apik cung. Oh cung tibok teman. Dadi cowok pinter dadi dokter, pinter dadi ngene, dadi kiai besok dadi kiai. Sik dihono terus wong tuwa dadi apa? Omongane wong tuwa iki iso napa iso. Biyen belae orkes awak dhewe. Jadi sekoyok kados ngeten kelas mondok sampai berapa tahun, dari mulai mondok nek salafi sampai dari mulai salafi itu 3. Pertama itu pondok salafi Ustadz Khalif. Pertama belum ada pondok dulunya, belum ada pondok, masih di rumahnya ada musola Ustadz Khalif dari Yaman itu pertama. Yang kedua Ustadz Rafiq dulu pernah juga saya. Yang terakhir mondok salafi yang terakhir di Sdayul Lawas, dan ustadz saya sudah meninggal, Ustadz Khairul Anam. Yang sana itu jihadi, di perang Pak. Iya, yang sana itu kajian terus. Ya, saya dulu tuh wah kayak ngapunten saya itu ngapunten. Gak benar. Itu saya dulu pernah beberapa tahun. Terus di Ustadz Khalif itu Masya Allah juga pernah itu. Sampai beberapa tahun itu 6 tahun baru saya mondok di Muhammadiyah, kuliah sambil mondok itu, Masya Allah. Jadi pernah nek ono wong sing kados ngeten kados biasa, kula biasa tak bareng. Dan saya juga pernah menjadi orang kados ngoten. Belajar kasih juga pernah. Tuh, jadi kok wong ngono wis komplit lah. Nek ono sing rada njaluk sing kaya ngene, tak wae sing kaya ngene. Dadi panjenengan njuk nyanyi tak wae nyanyi. Nek serius tak wae serius, nek guyon tak wae guyon. Nek keras tak keras. Jadi nek panjenengan biasa kados kula niku khotbah ngoten. Kados ngoten nggih. Jadi iku panjenengan khotbah kados ngoten. Harus kayak gitu karena apa? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan khotbahnya sampai piyambak itu matanya memerah. Kados beda kados ngoten gitu. Nyantai-nyantai guyon-guyon sedikit tegang sedikit. Kados ngoten. Jadi mulane monggo nggih njogo ati penting soalnya menghamba kepada Allah, ibadah awak dhewe iki selama ini insyaallah. Jadi menungso gak mungkin gak
pasti dan yakin awak dhewe ati iki sik minggu-minggu istighfar insyaallah nggih. Jadi belajar dengan Saidi sak tekan-tekane nek awak dhewe di kemuliaan bari Allah iku napa hadiah bari Allah. Nek sik gurung duwe kemuliaan bari Allah panjenengan sabar insyaallah nggih insyaallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi pertemuan yang akan datang bisa membahas yang lainnya. Apabila wonten kurang tepake nggih omongan pemikiran ono salah iku kelemahan kula, nek ono benere mungkin itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Dari kami billahi fi sabil haqqi fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.